Indonesia dikenal dengan keberagaman suku, budaya, ras, dan agama. Tapi terkadang dari perbedaan itu muncullah persatuan di antara kita. Perbedaan bukanlah tantangan, melainkan kekuatan. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda, tapi kita tetap sama. Pagi, pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai beberapa tokoh atau pemuda agama di sekitar saya. Yang pertama narasumber saya adalah Bapak Henry Laiman, selaku Direktur Utama pada Yayasan Tahap Penerima Prima, sekaligus juga guru sekolah minggu di Gereja GPI. Lalu yang kedua, ada Ibu Hemat Umari, selaku tokoh agama di Vihara Boen Sandi. Beliau lahir pada tanggal 12 Agustus 1956 dan pendidikan terakhir yang ia tempuh adalah sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Tawanan. Lalu yang ketiga ada Kak Jessi Olivia, selaku mahasiswa Universitas Islam Sentosa. Lalu yang terakhir ada Sawar Pausa, beliau lahir pada tanggal 4 Februari 2007, selaku pemuda aktif berorganisasi di gereja. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan karunia pagi hari ini, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan sukacita. Dan terima kasih juga kepada Bapak Henry Laiman yang ucapkan karena telah meluangkan waktu untuk datang kepada sesi wawancara kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya menjadi kakak dari Universitas Islam Sentosa yang bertugas sebagai pewawancara kali ini. Dan narasumber kita kali ini adalah Bapak Henry Laiman selaku Direktur Utama pada PT Sentral Container Prima, dan beliau telah bekerja sejak 2006 hingga pada saat ini. Dan dari wawancara ini diharapkan kita bisa dapat memberikan pandangan dan pengertian yang lebih mendalam tentang hubungan dengan nilai Pancasila dan daya agama. Baik, untuk memulai wawancara ini, izinkan saya bertanya beberapa pertanyaan terkait dengan topik kita kali ini. Menurut Bapak, bagaimana cara agar nilai agama dan Pancasila dapat berjalan seimbang tanpa ada sebuah perbedaan? Itu harus orang tuh harus supaya seimbang gini, supaya orang tuh jangan merasa seimbang itu kan seimbang ya, berimbang ya, nggak berat sebelah. Jadi jangan merasa kita ini lebih hebat, kita ini lebih jago, kita ini lebih punya yang paling benar gitu. Jadi kita harus juga melihat bahwa menghormati agama yang lain. Setiap orang punya hak untuk menjaga apa keyakinannya. Setiap orang itu punya hak untuk, tapi dia juga harus beriman, dia juga tidak boleh memaksakan. Makanya nilai-nilai itu harus ada supaya kerukunan beragama di Indonesia ini bisa tetap ada dan bisa dijalankan di tengah-tengah bangsa ini. Lalu menurut Bapak sendiri, apa tantangan terbesar masyarakat Indonesia dalam menerapkan nilai Bhinneka Tunggal Ika di era modern seperti ini? Tantangan terbesar itu kembali lagi tadi, Indonesia ini kan ada sering diomongin itu syarat, suku, agama, ras. Nah, ada orang yang pikirannya sempit atau dia merasa bahwa dia itu lebih hebat, dia itu lebih terpandang, dia itu lebih dia memaksakan. Nah, itu yang membuat jadi banyak sekali juga orang-orang di Indonesia itu apalagi ikut-ikutan gitu ya, ngekor, kalau bahasanya ngekor gitu. Dia gampang banget dia hasil, apalagi dengan sekarang ini medsos ya, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok. Itu orang lebih percaya itu daripada mau baca gitu. Begitu dia baca, dia nonton, dia dengar dari TikTok, Instagram, dari Facebook, itu udah paling benar. Padahal coba yuk kita gali lagi, itu benar atau enggak, itu hoax atau bukan gitu. Itulah tantangan yang terbesar bahwa di Indonesia ini masih ada kalau bahasanya pakai ya,
perasaan gak enak kalau saya mempertanyakan sesuatu itu dari orang yang dituakan atau orang yang jadi yang ekor gitu, dan medsos itu apa ya? Tadi kan sempat menyinggung tentang medsos. Yang seperti kita tahu kalau isu-isu agama di Indonesia itu sangat sensitif. Terus gimana nih kita generasi muda itu cara menyikapi isu-isu agama yang sedang karena sedikit. Ya, pertama gunakan medsos dengan bijak. Ya, jangan membawa sesuatu yang kita sendiri belum tahu kebenarannya. Ya. Cross check ulang. Ya, apakah ini benar atau enggak? Apakah ini sesuatu yang kalau saya ini tujuannya kemana? Karena kalian kan anak pintar ya, anak sekolah yang bisa membaca dan ini. Lihat dulu tujuannya apa. Ada orang, banyak orang menggunakan unsur sara ini untuk memperkeruh suasana, bikin kacau gitu. Jadi, dan orang Indonesia ini gampang dipanas-panasin. Makanya sebagai anak muda, kalian yang cerdas, kalian diberikan kemampuan untuk menggunakan handphone ini dengan baik. Pertama, itu cek dulu nih, cek dan cross check, benar atau enggak. Terus tingkatkan toleransi, ya, bahwa saya juga harus menghormati agama lain. Saya juga harus memberikan kesempatan pada agama lain juga untuk mereka menjalankan ibadahnya. Kita jangan memaksakan. Jadi dengan kita menghormati mereka, kita taruh toleransi. Begitu ada satu berita yang menurut kalian itu sesuatu yang kalian bisa langsung cross check dan kalian bisa bahkan bisa meredamkannya. Tidak harus untuk ikut-ikutan terbawa panas emosi dan malah merusak kesatuan dari bangsa ini. Apakah Bapak pernah melihat contoh nyata masyarakat yang menjalankan nilai Pancasila dan nilai agama secara berbeda? Ada banyak. Ya, kalau kita lihat sebenarnya banyak di daerah-daerah itu, ya toleransi beragama mereka bahkan ya di ada gereja sebelahnya masjid, ada pura sebelahnya masjid, dan mereka juga saling menghormati jadwal ibadah. Kadang-kadang namanya bulan pada saat hari itu hari raya Nyepi, tapi di situ juga pas Idul Fitri. Ya orang hidup tidak melarang orang untuk menjalankan sholat Id, tapi sholat Id juga karena dia menghormati. Karena ini hari raya Nyepi, saya tidak harus mengeluarkan suara yang kencang-kencang gitu. Ya, yang penting kita berhikmah, kita menjalankan, karena pada akhirnya kan Idul Fitri itu kan sholat Idnya. Sama dengan pernah juga ada kejadian Natal dengan Lebaran itu hampir berlalu itu beberapa tahun yang lalu ya. Atau ada kita yang hampir berlalu berdekatan dan saling menghormati gitu. Mereka saling bantu dan membantu turun mengamankan agar supaya ibadahnya itu bisa berjalan dengan baik. Terus juga saling menghormati menurut saya toleransi beragama di Indonesia itu cukup kuat ya. Cuma ya sekali lagi kadang-kadang ada orang-orang yang nggak senang itu ya, yang memancing daerah itu supaya persatuan yang udah ada ini bisa berantakan, supaya Indonesia ini maju-maju. Saya juga melihat beberapa contoh video yang bahwa seharusnya negara Indonesia itu negara beragama, bukan negara demokrasi. Sedangkan jika negara demokrasi itu biasanya dari suara rakyat untuk rakyat. Lalu apakah Bapak setuju dengan suara negara itu adalah suara Tuhan atau suara rakyat? Agak setuju dan nggak setuju. Sebenarnya ya demokrasi suara rakyat, nah diwakili oleh rakyat. Nah, cuma seperti kita misalnya punya anggota di kabupaten atau di DPRD provinsi, ada DPRD di negara di bangsa Indonesia kita punya DPR. Nah, kadang-kala wakil rakyat yang ada di itu mereka punya agenda sendiri. Mereka kurang peka dalam melihat
mendengarkan apa sih kesulitan masyarakat. Ya kalau kita mundur lagi ke beberapa kejadian yang lalu, banyak demo-demo di Jakarta, di kota-kota yang lain yang sampai kerusuhan itu. Kenapa? Kalau menurut saya suara rakyat itu nggak didengar. Suara rakyat itu mereka dengar dan mereka pilih yang mana mereka suka dan mereka mau kerjain. Nah itu yang membuat jadi demokrasi begini. Tapi jalannya nggak benar. Tapi kalau memang itu bisa berjalan dengan baik, di mana wakil rakyat ini dia menyuarakan apa kesulitan di bawah masyarakat dan ada keputusan apa juga disampaikan ke masyarakat sekarang ini. Ini menurut saya ya, kalau demokrasi itu bisa berjalan dengan baik, bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Lalu menurut Bapak bagaimana generasi muda dapat menerapkan nilai Pancasila dan agama secara baik tanpa mengesampingkan suatu sesuatu? Jadi gini ya, Pancasila dan agama ini sesuatu yang tak bisa dipisahkan. Di dalam Pancasila itu ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Ya, negara ini menyatakan, pendiri bangsa ini menyatakan bahwa negara kita harus berlandaskan pada Tuhan. Kita itu orang yang beragama. Nah, sebagai orang yang beragama, kita itu harus sebagai negara yang berketuhanan, kita harus punya agama. Nah, tapi agamanya dari bangsa, bebas ya kan? Kamu jalankan agamamu, kamu lihat apa yang kamu percaya, kamu jalankan. Dan pada saat kamu menjalankan, kamu tidak mengganggu agama lain, atau kamu tidak memaksakan agama kamu untuk dijalankan oleh orang lain. Ya. Nah itu sesuatu yang harus terus dibangun. Terus juga saling membantu, gotong royong. Kalau ada, ya terutama misalnya nih ada bencana alam, jangan gara-gara bencana alam terus bencana alamnya kejadian di satu desa yang enggak seagama dengan kita, terus kita saya akan membantu. Nah, itu ya kita harus bantu. Kita kalau membantu gotong royong, kita nggak perlu harus melihat ini agama mana, ini kamu siapa, kamu suku mana, kamu dari ras mana gitu. Tapi bagaimana kita anak muda itu menjalankan Pancasila dengan benar, dengan tidak berbenturan dengan agama. Kan agama juga mengajarkan kan, harus mengasihi, ya kan? Harus menghormati juga orang lain, tidak memaksakan sesuatu kehendak, nggak iri hati. Nah Pancasila juga sama, ya, yang mana kita keadilan sosial untuk semua bangsa ini bisa merata. Ya, kita jangan merasa diri kita lebih hebat. Jadi bagaimana kita bisa juga membantu orang-orang yang kesusahan, membantu orang-orang yang ini, dan dalam nilai-nilai agama juga itu hampir tidak berbenturan dengan Pancasila. Menurut Bapak apa pesan penting yang harus diterapkan agar nilai Pancasila dan nilai agama itu bisa dipertahankan di atas seperti ini? Ya, sekali lagi, ya, kalian anak-anak muda itu adalah yang akan meneruskan bangsa ini, yang akan membawa bangsa ini lebih maju ke depan seperti apa. Yang pertama, bangun toleransi. Ya, jangan merasa diri mereka hebat. Yang kalian harus lakukan adalah bisa memahami dan mengerti orang lain menjalankan agamanya dan tidak memaksakan. Toleransi, ya, tapi ya jangan juga ya pokoknya kita jangan memaksakan supaya orang ikut agama kita, atau kita melarang orang menjalankan ibadah agamanya. Tapi orang yang menjalankan ibadah agamanya juga jangan terus dia nggak peduli dengan yang lain. Pokoknya gue jalanin aja, ini ibadah gue seperti ini kok. Dia nggak memandang juga orang itu mungkin lagi sakit lah, atau suara kita berisik, atau kita mengganggu, atau ibadah kita mengganggu lingkungan sekitar. Itu pertama kita harus bangun toleransi. Yang kedua tadi, kalian adalah anak-anak muda yang hidup di zaman medsos, AI. Nah, ini harus dimanfaatkan dengan benar. Jangan sampai kalian terjebak dengan medsos. Jangan sampai kalian medsos ini malah mengganggu toleransi, malah menjadi manas-manasin orang. Ya. Nah, yang berikutnya
bangun rasa cinta tanah air. Kalau orang jatuh cinta itu sayang. Ya, kalau dia jatuh cinta itu dia nggak mau orang yang cinta itu sakit. Kalau dia jatuh cinta itu dia mau semuanya yang terbaik buat orang yang dikasihi. Nah, bangun rasa cinta sama tanah air. Kalau kalian punya rasa cinta dengan tanah air, kalian akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Kalian tidak akan merusak bangsa ini. Kalian tidak akan menyakiti bangsa ini. Nah, jadi bangunlah generasi muda yang punya karakter Pancasila supaya kalian bisa membawa bangsa ini lebih maju lagi ke depan. Ya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan dari hubungan antara Pancasila dengan agama dan bagaimana kita sebagai generasi muda bisa membangun dan membawa bangsa ini lebih maju lagi ke depan. Ya. Baiklah, terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi dari kesimpulan wawancara ini kita dapat menyimpulkan bahwa nilai Pancasila dan nilai agama itu tidak saling bertentangan, melainkan saling berkaitan satu sama lain. Di setiap ajaran agama di Indonesia pun diajarkan untuk cara bertoleransi, berbuat baik, berkemanusiaan dan sebagainya. Pancasila atau nilai agama bukanlah hambatan untuk kita melakukan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Justru Pancasila itu adalah dasar negara yang sejalan dengan ajaran dan agama. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Hendri Laiman atas penjelasan dan waktunya yang telah diberikan untuk wawancara ini. Saya harapkan semoga wawancara ini dapat memberikan kami pengertian yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih. Ya. Baru saya habis pemberkahan kasih juga udah saya udah habis. Siapa? Ance yang dari mana? Sudah kasih belum? Apa yang bisa saya masih ada 300 lagi, 315. semoga masih bisa. Kalau saya mau jadi kasih sih, dia buat tidak apa dikasih ada Yang jelas sekali di dalam Pancasila. itu kalau ada pilih bawah itu bisa Bisa memperbaiki yang pertama ya, Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu ya menyeimbangkan dengan agama. Terus nilai-nilai bawahnya juga itu kalau anak saya di sekolah diajarkan baik sekali yang sampai ada tempat atau anak sekali. Kalau dia anak modern, menurut anak saya juga dia apa kurangnya ada masalah kebersamaan istilahnya, walaupun berbeda budaya jadi satu tujuan. Kan di bangsa Indonesia begitu banyak suku bangsa, agama, bahasa. Nah itu kurang ya. Itu mungkin cara dibangkitkan lagi tapi nggak datang orang beda deh. Kalau kebersamaan itu bersih-bersih kampung kan juga kita rangkul sampai ke kan sekarang apa jadi susah. Makanya ada kata-kata
sekarang kami seperti ini saya kan anak perempuan kurang karena selalu hidup itu bergaul. Kalau dulu kan kita bergaul bersama, jadi tidak ada rasa perbedaan, tidak ada rasa apa, jadi seolah komunitas keluarga itu di situ berjalan banget gitu. Terus sekarang kurang gitu. Maksud saya itu sekolah dulu, sekolah dulu di masyarakat di sini ada jangan mereka cuma tahunya di HP itu hanya HP nomor 1 ya. Iya, jadi mereka masing-masing udah punya kebahagiaan sendiri di HP. Iya kan bener nggak? Jangan itu itu ya aja. Memang betul sekarang ini perlu adanya peningkatan mobilisasi. Peningkatan adanya tapi juga jangan melupakan adanya dan juga untuk masyarakat tidak masuk ada diskusi sering menggunakan sosialisasi ada rasa bersama, ada rasa toleransi ya. Iya, itu maksudnya kita pertama habis itu bagi bangsa. Selamat siang Kak Jessi, ya, izin mewawancarai. Aku mau nanya nih, gimana peran generasi muda dalam menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika di tengah keragaman budaya dan agama? Oke, saya bantu jawab ya. Iya. Di generasi muda zaman sekarang, kita memiliki peran yang sangat penting sebagai penerus bangsa dalam menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita dapat menanamkan sikap toleransi, saling menghargai dalam perbedaan agama, menjunjung tinggi nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memanfaatkan media sosial secara positif, generasi muda yang bisa menyebarkan pesan perdamaian dan persaudaraan lintas agama serta budaya. Nah, selain itu kita dapat keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial, budaya, dapat memperkuat rasa kebersamaan di tengah perbedaan. Lalu pesan-pesan buat generasi muda tuh apa Kak menurut Kakak? Ya, kalau menurut saya sebagai mahasiswa, kita sebagai generasi muda terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap seperti bertoleransi, saling menghormati sesama perbedaan agama dan budaya, dan dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan Pancasila. Dan kita dapat menciptakan masyarakat yang damai dan adil dan bersatu Satu sama lain. Jadi kesimpulan dan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya dan pernah menjawab wawancara ini. Selamat siang Kak. Selamat siang. Selamat malam Sawan. Selamat malam juga. Jadi saya ingin bertanya, menurut pendapat kamu, bagaimana peran generasi muda dapat menerapkan Pancasila dan nilai agama tanpa mengesampingkan salah satu nilai tersebut? Menurut saya, Pancasila merupakan dasar utama, berkomunikasi dan berpengaruh dan itu sejalan dengan semua agama. Intinya, baik dan berubah
sedang menjalankan Pancasila cuma jadi hidup rukun. Lalu, bagaimana cara menerapkan nilai Pancasila dan nilai agama agar dapat berjalan beriringan? Menurut saya, agama dan Pancasila bukan menjadi ketuhanan sebagai fondasi. Pastikan toleransi yang utuh dan kebenaran yang diajarkan itu. Intinya, dialog negara yang taat ibadah sekaligus dengan semua orang. Baik, terima kasih banyak atas waktunya ya, Salan. Selamat malam. Iya. Sekian dari hasil wawancara saya. Saya harap dengan wawancara yang telah saya lakukan tadi, kita dapat memperdalam dan mengerti lebih arti sebuah hubungan nilai Pancasila dan nilai-nilai agama di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.